Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syauki Nahak, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis teori dalam paradigma interpretif. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai teori-teori dalam paradigma interpretif, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu paradigma interpretif. Paradigma interpretif melihat bahwa komunikasi berperan sebagai produksi makna atau generating of meaning, bukan sebagai transmisi pesan. Paradigma interpretif adalah suatu paradigma yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dinamis, berproses, dan penuh makna subjektif. Dalam paradigma ini, dalam memandang realitas sosial itu tidak tunggal, karena terdapat nilai dan budaya yang mengkonstruksi manusia dalam menciptakan sebuah dunia. Paradigma interpretif ini juga memandang manusia sebagai makhluk pencipta dunia serta memberikan arti pada dunia. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam teori-teori dalam paradigma interpretif. Teori-teori tersebut antara lain adalah teori semiotika, speak-act teori, dan naratif teori. Baik, yang pertama adalah teori semiotika. Semiotik berasal dari kata semion yang artinya tanda. Semiotika itu ingin melihat bahwa masyarakat menghasilkan tanda dan kita melihat apa yang ada di balik tanda tersebut. Semiotika melihat bagaimana makna itu dibuat dan bagaimana realitas dalam masyarakat itu direpresentasikan menjadi sebuah tanda. Tokoh-tokoh dalam semiotika antara lain yaitu Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, dan Roland Barthes. Pertama adalah Ferdinand de Saussure. Ia disebut sebagai bapak linguistik dan berasal dari Swiss Prancis. Semiologi Saussure terkenal dengan konsep diadik atau dua unsur. Ia membagi tanda menjadi dua, yaitu petanda dan penanda. Penanda disebut signifier dan petanda disebut signified. Penanda itu bentuk atau wujudnya berupa fisik, sedangkan petanda itu adalah makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam objek fisik tersebut. Misalnya, pohon adalah penanda, sedangkan petandanya berupa tumbuhan, mempunyai akar, batang, ataupun daun. Dua adalah Charles Sanders Peirce. Ia adalah tokoh semiotik yang terkenal dengan konsep triadik atau tiga unsur. Peirce mengemukakan konsep segitiga makna atau triadik model dengan tiga elemen. Peirce mendefinisikan semiotik sebagai hubungan di antara tanda, objek, dan arti. Signifier atau representamen adalah simbol bentuk sebuah tanda, sedangkan objek atau benda sering berubah objek fisik, tetapi dapat berupa tindakan ataupun ide. Lalu ada juga yang namanya interpretan atau signified. Itu adalah arti atau nilai-nilai dari tanda tersebut. Misalnya, ada sebuah objek seorang wanita. Ia memakai pakaian seperti rok mini. Lalu terdapat simbolnya adalah rok mini. Di masyarakat patriarki, orang menginterpretasikan simbol tersebut melihat bahwa wanita tersebut dianggap sebagai wanita yang tidak benar atau sebagai wanita nakal. Sedangkan di masyarakat liberal akan menganggap hal tersebut termasuk hal yang biasa saja. Itu merupakan bentuk ekspresi gaya berpakaian seseorang. Dan tiap orang akan berbeda-beda tergantung sudut pandang orang tersebut. Roland Barthes mengembangkan semiologi yang disampaikan oleh Saussure. Ia memperkenalkan dua istilah, yaitu denotasi dan konotasi, yang hampir mirip dengan signifier dan signified. Denotasi itu adalah bentuk fisik, sedangkan konotasi adalah maknanya. Misalkan, terdapat pohon beringin lebat yang letaknya di perempatan jalan. Itu merupakan denotasi, sedangkan konotasinya adalah sebuah pohon keramat yang lebat dan tidak pernah ditebang atau cuma dibiarkan saja.
Roland Barthes merupakan tokoh semiotik yang memiliki ciri khas semiotik, yaitu munculnya mitos yang mengacu pada budaya. Mitos adalah suatu makna ideologis pada sebuah tanda, di mana tujuannya untuk mengungkapkan nilai-nilai dominan yang berlaku pada waktu tertentu. Teori yang kedua adalah speech act theory. Speech act atau teori aksi bicara adalah suatu teori yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang mengiringi komunikasi verbal mempunyai pesan tersendiri, sehingga komunikasi dilakukan tidak hanya dengan bahasa saja, namun juga dengan tindakan. Teori ini membantu kita memahami bagaimana manusia menyempurnakan berbagai hal dengan kata-katanya. Teori ini dikemukakan oleh John L. Austin pada tahun 1962 dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words. Kemudian, teori ini dikembangkan oleh muridnya yang bernama John Searle pada tahun 1969. Dan sejak saat itu, pemikiran keduanya mendominasi kajian penggunaan bahasa, yaitu ilmu pragmatik. Austin membagi speech act menjadi 3, yaitu locutionary acts, illocutionary acts, dan percussionary acts. Locutionary acts atau tindakan lokusi adalah tindakan yang menjelaskan suatu hal secara jelas, tanpa ada maksud atau makna lain. Biasanya terkandung dalam kalimat berita, pernyataan, atau deklaratif. Contohnya adalah Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Sedangkan yang kedua adalah illocutionary acts atau tindakan ilokusi. Tindakan tersebut adalah suatu tindakan di mana maksud utama pembicara adalah agar pendengar memahami tujuan pembicara tersebut. Perlocutionary acts atau tindakan perlokusi adalah suatu tindakan di mana pembicara tidak hanya mengharapkan pendengar untuk memahami tujuannya, tetapi juga bertindak sesuai tujuan yang dikehendaki. Misalnya, saya mengatakan saya lapar dengan tujuan untuk membuat orang memahami bahwa saya butuh makan. Maka yang saya lakukan disebut tindakan ilokusi. Lalu jika saya membuat pernyataan yang sama dengan harapan orang tersebut mengambilkan sepiring makanan, maka tindakan saya disebut tindakan perlokusi. Searle membagi tindakan ilokusi menjadi 5 tipe dasar, yaitu direktif, komisif, representatif, deklaratif, dan ekspresif. Direktif adalah kondisi di mana pembicara membuat pendengar untuk melakukan sesuatu, seperti tolong ambilkan laptop saya. Bentuk dari arahan adalah perintah, permintaan, pembelaan, berdoa, dan permohonan. Lalu ada komisif. Komisif adalah pembicara memberikan kesepakatan atau ketentuan di waktu yang akan datang, seperti janji, sumpah, ancaman, dan kontrak. Misalnya, aku akan membayar hutangku kemarin. Lalu selanjutnya ada representatif. Representatif adalah tindak tutur yang mengikat pembicara untuk menyokong kebenaran dari sebuah permasalahan, seperti menyimpulkan, menyatakan, dan menegaskan. Misalnya, hari ini adalah hari yang cerah. Lalu ada deklaratif. Deklaratif ini adalah suatu tindakan yang berisi perintah dan dirancang untuk menciptakan sebuah proposisi yang sangat menuntut, seperti pemecatan, pernikahan, dan pembaptisan. Lalu yang terakhir ada ekspresif. Ekspresif adalah tindakan yang menyampaikan aspek psikologis dari kondisi pembicara, seperti ucapan terima kasih, selamat, permintaan maaf. Misalnya, maaf, aku terlambat. Yang ketiga adalah naratif teori. Teori ini dikembangkan oleh Walter Fisher yang berasal dari Amerika Serikat. Paradigma naratif mengedepankan kepercayaan bahwa manusia adalah pencerita, dan nilai-nilai, emosi-emosi, dan pertimbangan estetik menjadi dasar bagi kepercayaan dan perilaku manusia. Pada dasarnya, manusia itu adalah seorang pencerita, dan manusia bercerita sesuai dengan keinginannya. Narasi atau cerita bukan hanya sekedar untuk menceritakan dunia, namun juga untuk menciptakan dunia. Manusia bercerita pada konteks ideologi, budaya, dan nilai-nilai yang diyakininya. Oleh karena itu, dalam membangun realitas, setiap orang mempunyai versi atau cara yang berbeda-beda.
Berikut ini asumsi-asumsi paradigma naratif. Selanjutnya, terdapat perbedaan paradigma naratif dan paradigma dunia rasional sebagai berikut. Rasionalitas naratif adalah standar untuk menilai cerita yang dapat dipercaya dan cerita yang meragukan atau kurang dapat dipercaya. Rasionalitas naratif ditentukan oleh dua aspek. Yang pertama, koherensi, yaitu berhubungan dengan konsistensi internal dari sebuah cerita, seperti alur cerita, kaitan cerita satu dengan yang lainnya, dan tingkat kepercayaan terhadap karakter pada cerita. Dan yang kedua adalah kejujuran, yaitu untuk menilai kredibilitas dari sebuah cerita atau terdapat unsur logika penalaran yang baik.